Hai guys, selamat datang lagi di Teman Cerita. Kali ini loh, kesel kali kita baca emailnya nih dari teman kita namanya Tias. Yang mana dia punya tetangga dajal, gengs. Iya benar, nyebelin banget kelakuannya habisnya. Kalau kita nih jadi Tias nih, udah darah tinggi kali ngadepin tetangga modelan begitu. Buat kalian yang juga pada punya nih tetangga-tetangga unik, yang ajaib-ajaib kelakuannya, sini. Dengerin cerita dari Tias dulu nih. Nanti bandingin deh lu sama tetangga lu tuh hebohan mana. Jadi Tias ini memang tinggalnya di daerah yang emang banyak banget terkenal cerita-cerita ajaibnya. Apalagi kalau bukan Depok. Waktu itu si Tias beli rumah di sana karena menurutnya harga rumah di sana itu masih masuk ke budgetnya dia. Beda katanya sama rumah-rumah di Jakarta, Van. Yang harganya udah kagak ngotak, ya kita juga ngerti ya Mbak Tias ya. Malah si Tias nih bilang, katanya kalau di pasar minggu tuh mahal, jadi lu bersyukur, Van. Digituin gua. Lah apa ya? Jadi kita nih kalau jual rumah, bisa jadi orang kaya nih kita jual rumah di pasar minggu. Terus bisa kebeli kita nanti gantiin di rumah Pondok Indah begitu. Mau kalau begitu gua. Palingan ya, nama-nama yang kurang-kurangnya dikit lah. Bangsa 20 miliar, lah banyak banget. Abisnya ya, kemarin kita ngeliatin postingan, ada tuh rumah di Pondok ini dijual harganya 270 miliar lah, siapa yang beli? Bayar listriknya juga berapa itu? Takut kita mah. Tapi ada aja kali yang beli ya, orang kaya mah ada aja gitu di sini. Nah ngapa kita jadi ngomongin begitu sih? Lagian sih lu mancing-mancing ngomongin harga rumah. Balik lagi aja ke Tias ya. Tadi dia nih sampai beli rumah di Depok karena harganya masuk ke budget. Lokasinya itu katanya ya nggak jauh-jauh banget lah dari rumah ibunya di Cibinong. Nah lo mana lagi tuh Cibinong, kalau itu gua kagak ngerti deh. Ya pokoknya si Tias ini belinya itu di akhir 2020 mau masuk ke 2021. Karena kebetulan Tias sama suaminya itu kerjanya di bidang kesehatan ya. Waktu COVID 2020 tuh bisa dibilang dapat keuntungan yang besar. Ya kita tahu lah zaman COVID banyak memang sektor usaha yang lagi susah. Tapi kalau bidang kesehatan itu kan emang lagi tinggi-tingginya ya. Makanya Tias bisa sampai kebeli tuh rumahnya dengan cash. Hebat bener lu mbak. Dapat harga pandemi katanya 700 juta. Rumahnya sih emang di gang, tapi keluarga langsung jalan besar. Soalnya kata yang punya tuh lagi BU, butuh duit. BU butuh uang ya, bukan duit. Lah duit sama uang sama aja. Lagi pandemi kan waktu itu soalnya. Ya udah makanya di awal tahun 2021 tuh, Tias yang sebelum-sebelumnya ini ngontrak selama kurang lebih 5 tahun. Akhirnya dia, suami sama anaknya pindah ke situ. Namanya pindah ke lokasi baru pastinya punya tetangga-tetangga baru juga dong. Dan di mana-mana katanya tetangga ada aja kelakuannya ya. Macam nyari jodoh gitu, cocok-cocokan. Nah, di rumah baru itu nih, Mbak Tias punya tetangga namanya Bu Meti sama suaminya tuh Pak Baskoro. Tapi kalau Bu Meti sama Pak Baskoro ini mah udah berumur, udah tua. Jauh dibandingkan Tias sama si suaminya tuh namanya Dani. Bu Meti sama Pak Baskoro anaknya aja udah 4. Anak pertamanya udah nikah nih, punya anak lagi nih, cucunya berarti kan ya. Terus anak yang kedua juga udah nikah, tapi nggak tinggal di situ, pindah keluar kota. Nah, anak yang ketiga nih masih kuliah, terus anak yang 4 masih SMA. Di awal-awal Tias sama suaminya pindah ke Depok situ, kalau mereka nih negor Bu Meti ataupun suaminya Pak Baskoro, mas senyumnya udah asem. Malah kadang kayak, ngelengos gitu kagak mau ngeliat. Lah Tias kan nggak ngerti lah. Salah saya apa ya? Baru ini juga pindah. Ngomong kayak mau kenalan juga belum. Cuma karena di situ Tias kan jatuhnya orang baru, jadi dia sabar-sabarin aja lah. Nggak mau cari masalah. Dia tetap senyum gitu ya, walaupun dilengosin. Setelah seminggu tinggal di sana, udah selesai nih beberes segala macam kan, habis pindahan berantakan. Nah, Tias niatannya tuh mau nganterin makanan nih ke tetangga-tetangga. Ya, ala kadarnya sekedar apa bolu sama roti-rotian aja. Yang udah beli jadi gitu, kagak masak sendiri, repot. Dibaginya juga yang deket-deket aja, samping kanan kiri sama depan. Sekalian kenalan ke nama warga-warga baru situ. Nah, ketika si Tias ngasih makanan ke rumahnya Bu Meti, kebetulan ada tuh si Bu Meti. Lagi sama anak pertama, sama cucunya juga tuh lagi duduk-duduk di teras. Karena posisinya yang paling deket itu di depan teras adalah anaknya. Jadinya Tias ngasih tuh ke anaknya nomor 1 itu. Pas dikasih, diterima sama anaknya dan balas senyum tuh anaknya ke Tias. Nggak kayak emaknya. Nah, tapi karena di situ ada anak kecil, yang mana itu adalah ya cucunya Bu Meti nih. Biasa anak kecil kan suka kepo ya. Ngelihat ada makanan gitu kan, mau lihat gitu dipegang-pegang. Piringnya diambil, jatuh, pecah. Jadi makanan di piring itu juga ikut ambiar yang si roti-rotinya tadi. Cucunya mungkin ya kaget, takut segala macam, nangis ya biasa anak kecil. Tapi sama Tias dibilang udah nggak apa-apa deh, karena kan Tias juga ngerti ya, dia punya anak juga soalnya. Tapi si Bu Meti ini malah langsung gendong cucunya, terus langsung masuk rumah. Diikuti sama anak nomor 1 tadi juga langsung masuk rumah. Meninggalkan piring pecah sama makanannya masih berserakan tuh di teras. Ya Tias kan kayak awkward ya. Maksudnya di situ belum ada percakapan apa-apa nih. Baru kan tadi ngasih senyum-senyuman sama si anaknya nomor 1, terus piringnya dipegang sama si cucunya itu, terus pecah. Mereka langsung masuk rumah. Kagak ada bilang apa terima kasih atau minta maaf, inilah piringnya pecah. Karena kan gimana pun juga itu piringnya Tias ya. Yang attitude-nya harusnya biasanya habis dikasih, nanti dipindahin ke wadah lain gitu, terus dibalikin ke yang punya. Tias diem
aja gitu, bengong beberapa saat. Apa ini maksudnya pada masuk rumah mau ngambil sapu kali gitu kan? Nggak keluar-keluar lagi. Malah pintu rumahnya tuh ditutup dengan cara agak dibanting. Brak, kaget kan Tias kayak langsung buru-buru dia pulang ke rumah. Baru-baru nggak ngerti nih maksud tetangganya apa ya. Nggak sengaja tadi nutup pintunya kekencengan atau emang sengaja dibanting. Sampai rumah Tias cerita lah ke suaminya. Tapi kata suaminya, udahlah biarin aja. Yang penting kan niat kita baik, ngasih makanan gitu kan buat silaturahmi. Nah pagi harinya suaminya Tias tuh yang namanya Dani itu baru bangun tidur gitu kan. Terus buka pintu dengan niat hati mau menghidup udara pagi gitu kan. Jadi dia keluar teras gitu. Tapi tahu-tahu langsung teriak. Karena ternyata Dani injek pecahan beling. Ya karena teriakan Dani tadi, Tias juga langsung keluar dong. Pas Tias ngeliat, astagfirullahaladzim. Ternyata di teras rumahnya dia berserakan tuh pecahan piring sama roti-roti yang kemarin pecah di rumahnya Bu Meti. Dan karena itu kakinya Dani berdarah ketanjep beling. Ya Tias yang jelas tahu ya itu piring sama rotinya dia yang pecah kemarin tuh di rumahnya Bu Meti. Langsung kayak marah dong. Loh, ini maksudnya apa kok Toto semua pecahannya ada di teras rumahnya dia? Ngomel-ngomel tuh pagi-pagi si Tias tuh. Tapi Dani tetap bilang, udah nggak apa-apa ini bisa diobatin kok. Ya tapi jiwa emak-emaknya Tias nih kagak bisa dibendung. Dia samperin tuh ke rumahnya Bu Meti tuh. Yang posisinya tuh depan-depanan tapi beda satu rumah gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Jadi depannya rumah Tias, terus satu rumahnya lagi di sampingnya. Jadi agak nyerong gitu ya. Nah pas diketok nih, keluar tuh anaknya nomor 3. Namanya Irgi yang masih kuliah. Tias nanya kan, Bu Metinya ada? Kata si Irgi, biasanya kalau pagi-pagi begini ibu udah ke pasar. Sama bapak, sama kakaknya nomor 1. Tapi karena si Tias nanyanya juga dengan ada emosi, Irgi balik nanya, emang kenapa tante? Ya Tias bilang kan ada pecahan piring tuh di terasnya. Yang padahal kemarin itu pecahannya di terasnya ini nih, di teras kamu Bu Meti. Maksudnya apa naruh balik pecahannya di rumah saya? Emosi pokoknya tuh Tias tuh. Si Irgi nggak tahu apa-apa, mungkin dia kebingungan tapi jadi pelampiasan. Di situ Irgi minta maaf dan langsung ke rumahnya Tias, nyapuin tuh pecahan belingnya. Dia bilang kalau ibunya emang agak aneh, jadi tolong dimaklumi. Si Tias ngeliat si Irgi ini ngomongnya sopan dan dia juga agak ketakutan perkara tadi abis diomelin sama si Tias. Jadinya si Tias agak mereda nih emosinya nih. Setelah Irgi selesai tuh beresin terasnya, terus dia balik pulang kan. Nah ada tetangga depan persis tuh. Jadi hadap-hadapan rumahnya sama Tias, namanya Bu Ida. Dari tadi dia ngeliatin si Tias marah-marah ke si Irgi kan. Kenapa mbak? Tanya Bu Ida tuh yang depan rumah. Ya diceritain lagi tuh dari awal sama si Tias. Dipancing dikit langsung cerita sama si Tias mah. Bu Ida nih bilang kalau tetangga sebelahnya Bu Ida nih, si Bu Meti, itu emang agak aneh mbak kelakuannya. Udahlah maklumin aja. Orang sini nih nganggapnya dia agak-agak ODGJ. Cuma ya anak-anaknya mungkin denial. Atau yang nggak punya uang juga buat pengobatannya. Jadi ya nggak diapa-apain. Tapi kalau lagi normal sih biasa-biasa aja sih mbak. Cuman kalau lagi kambuh atau sebel sama orang, itu biasanya emang suka lain kelakuannya. Ya Tias bingung tapi kan loh. Tapi salah saya apa kok bisa disebelin gitu loh. Cuma Bu Ida nih bilang lagi, udah Mbak Tias mending gak usah diladenin. Takutnya nanti malah jadi ribet. Dulu soalnya nih Bu Meti, itu juga pernah ngamuk sama penghuni rumah nih sebelum Mbak Tias nih di situ. Sampai rumahnya dijual, dia amuk-amuk tuh berantem. Si Tias kan kayak, wah ternyata dia beli rumah dengan tetangga yang bikin resah begini ya kak. Siapa yang nyangka? Cuma saat itu kan Tias sama suaminya udah harus pergi kerja ya. Jadinya ya udahlah dia berhenti ngerumpi. Terus siap-siap deh tuh. Sementara anaknya yang namanya Rehan itu dititipin ke rumah ibunya Tias yang ada di Cibinong sana. Karena searah memang sama tempat kerja suaminya juga di Cibinong. Naik motor tuh suaminya. Sedangkan kalau Tias kerjanya malah di daerah Kalibata. Jadi dia naik kereta. Udah nih pisah jalur kan berarti sama suaminya. Nah kalau pulangnya Tias itu emang biasa suka lebih pulang duluan. Jam 4 dia udah dari kantornya itu pulang. Naik kereta kan juga cepet. Walaupun desek-desekan kayak ayam penyet gitu naik KRL, Van katanya begitu. Nah hari itu si Tias juga buru-buru pulang karena dia janjian sama petugas internet mau masang wifi. Pas sampai rumah ternyata bener tuh petugasnya udah dateng. Ya udah dipasangin tuh wifi-nya tuh. Saset-saset gitu kan udah dipasang nih wifi-nya. Ya udah petugasnya pulang. Nah si Irgi gitu ngeliatin kalau Mbak Tias kan baru masang wifi. Dia nanya kayak Mbak, berapa sih pasang wifi? Ya dibilang sama Tias, ini aku pemasangan sampai ada harus beli modem segala macam sih habis sejutaan. Wah mahal juga ya, kata si Irgi mukanya melas. Ya Tias nanya, emang di rumah kamu nggak pakai wifi? Ya Irgi bilang ya enggak, paling ini pakai kuota HP aja. Padahal waktu itu dia harus kayak ngerjain tugas sama kelas kuliahnya kan online. Soalnya waktu di 2021, habis pandemi nih, semua sekolah mah online ya pakai Zoom meeting. Adiknya yang nomor 4 tuh juga sama yang masih SMA. Sampai kadang katanya mereka ini nggak bisa sekolah karena ya tadi harus online tadi kan sekolahnya perkara kuotanya habis. Soalnya kalau pakai kuota HP boros katanya begitu. Ya dengar begitu kan
Kesian si Tias ya. Dan karena Tias ini basicnya kerja di kesehatan, suka bantu-bantu orang kesusahan, jiwa menolong ini timbul. Akhirnya sama Tias dikasih lah itu password wifi-nya. Tapi udah diwanti-wanti nih, buat keperluan sekolah lo ya, jangan buat main game lo. Irgi seneng banget bilang makasih terus. Udah nih, malamnya berlalu nggak ada apa-apaan. Pagi harinya, pas Tias keluar kok, teras depan rumahnya becek banget. Kayak basah abis kebanjiran begitu. Semalam hujan apa gimana? Kayak nggak hujan dah. Dan selain becek, banyak telek-telek burung gitu, gengs, lembek kena air gimana sih? Ikut jeli sendiri. Tias bingung lah, apa nih? Kenapa teras gue begini? Pas dilihat tuh, di depan rumah tetangganya si Ibu Meti, suaminya kan melihara burung. Itu kandangnya digantung terus ada netes-netes air gitu kayak abis dicuci kandangnya. Macam abis mandiin burung lah. Lah tapi kok airnya bisa sampai ke teras rumahnya si Tias ya? Ya tapi karena saat itu nggak ada bukti apakah itu memang air dari si kandang burungnya suaminya Bu Meti, dan Tias juga males ribut-ribut lah pagi-pagi ngabisin tenaga. Jadinya dibiarin aja sama dia, udah di pel aja tuh terasnya dengan hati yang dongkol. Udah nih dia berangkat kerja, lagi-lagi pulangnya Tias selalu lebih dulu kan. Nah pas sampai rumah, dia ngeliat loh kok ada kayak bungkusan-bungkusan gitu 3 biji. Digeletakin di teras rumahnya. Ya awalnya pas ngeliat gitu Tias kaget, itu plastik apaan? Dikiranya paket, tapi kok nggak ada labelnya. Dibuka nih sama dia, ternyata isinya sampah, gengs. Bau banget lagi sampahnya. Sama Tias langsung kayak, oh dibuang. Pas suaminya pulang, lagi-lagi Tias ngadu. Dan minta buat dipasang CCTV. Kayak ini siapa sih yang dari kemarin tuh iseng banget naruh hal aneh tuh di teras rumah mereka. Suaminya si Dani tuh ya iya aja gitu dengerin istrinya nyerocos. Bilang iya nanti dipasang udah CCTV. Ya soalnya bukan apa-apa, di depan rumah mereka kan kagak ada itu tuh colokan buat CCTV. Jadi berarti harus bobok tembok, harus ya pasang tukang lagi, bikin jalur listrik segala macam, ngerepot ya. Ya udah habis ngomel-ngomel begitu kan, malam-malam ini niat hati mau di rumah aja rebahan, nonton YouTube apa scrolling sosial media begitu kan. Pas dia nyambungin ke jaringan wifi, loh kok kagak bisa? Tapi pas pakai kuota pribadi bisa. Loh ini error nih wifi-nya nih. Gimana sih? Baru pasang ini kok error, jelek banget nih, providernya jelek nih. Ngomel aja tuh si Tias kan ya. Karena dongkol berasa dari tadi ada aja gitu cobaannya. Semacam ada-ada saja. Dia telepon deh tuh customer service-nya komplain. Ini kenapa sih wifi-nya baru pasang kok udah error begini? Tahu gitu saya pakai lain aja, nih jelek banget kualitasnya. Tapi kan sama customer service-nya dijawab sesuai SOP dengan tetap ramah ya. Mohon maaf Ibu, kami cek dulu, mohon ditunggu sebentar ya. Pas sudah dicek, nunggu lama. Halo Ibu, terima kasih telah menunggu. Di sistem kami ini tertulis kalau memang kuota wifi Ibu sudah habis. Jadi ini memang berpengaruh ke kecepatan daya Ibu. Jadi wifi-nya si Tasya ini, Tasya siapa? Tias. Memang yang unlimited, tapi ada kuota batasnya gitu loh tiap bulan. Jadi kalau sudah melebihi kuota tersebut, kecepatannya akan melemot gitu, turun drastis. Tapi kan logikanya unlimited tetap aja harus bisa dipakai dong. Meskipun mungkin lemot ya, nonton YouTube gitu kan buffering loading mulu. Ini enggak, bener kagak bisa. Ditanya lagi nih sama customer service-nya, kira-kira ini berapa device ya Bu yang dipakai? Soalnya untuk paket yang Ibu pilih, anjuran kita maksimal 3 device saja. Ya Tias bilang, enggak saya 2 doang kok, ini handphone saya sama handphone suami saya doang. Kagak sampai 3 malah. Tapi pas dicek di sistem, katanya kedeteksi ada 6 perangkat yang terkoneksi semua, yang kemungkinannya berarti handphonenya Ibu Tias nih, itu nggak bisa masuk lagi karena kuotanya tuh sudah melebihi batas. Kagak ngangkat gitulah istilahnya. Tias bingung kan, hah? 6? Lah, di rumah saya cuma berdua doang, dia sama suaminya, anaknya dia juga kalau main handphonenya si Tias. Tias mikir lagi tuh, ini apa jangan-jangan Irgi sama keluarganya ya? Perkara kemarin sempat ngasih password wifi kan soalnya. Wah, asem banget kalau begini. Akhirnya Tias minta dipandu tuh buat ganti password wifi-nya. Udah diganti nih, sekitar 15 menit kemudian. Kagak sampai sejam nih abis tadi nelpon ganti password. Tahu-tahu ada yang ngetok rumahnya. Pas dibuka ternyata anaknya Bu Meti itu yang nomor 1. Namanya Mela. Dia datang nanya, Mbak, kok wifi-nya nggak bisa ya? Dalam hatinya si Tias kan kayak, loh kok Mela yang nanya? Padahal kan dia ngasih passwordnya ke si Irgi kan, buat tadi tuh, buat kuliah segala macem. Ya udah si Tias bilang, oh iya soalnya passwordnya saya ganti. Abisnya tahu-tahu kok kuotanya udah habis, padahal saya belum pakai. Tapi dengan entengnya si Mela ini nanya, password barunya terus apa? Soalnya anaknya dia, atau berarti ya cucunya Bu Meti, itu dari tadi siang lagi nonton kartun tuh di YouTube, terus sekarang tahu-tahu mati kagak bisa. Ya Tias kan kesel ya. Lah, bener ternyata kuotanya dihabisin sama si tetangga ajaib ini dalam kurun waktu sehari. Coba ngapain aja? Itu kuota buat sebulan loh. Jadi satu keluarga nggak ngerti tuh kerjanya ngapain sampai kuotanya habis. Tias mencoba untuk sabar dan neken
amarahnya. Sampai si Tias masih tetap bilang, maaf ya, kayaknya saya udah nggak bisa bagi passwordnya lagi. Terus si Mela ini langsung ngelengos aja gitu. Ya udah balik ke rumah, kagak bilang apa-apaan. Bener-bener kayak attitude-nya minta di gitu. Padahal di awal dikiranya si Tias, Mela ini lebih baik lah dari ibunya. Soalnya kan waktu ketemu ngasih makanan tempo hari masih ada senyum-senyumnya begitu ya. Masuk-masuk ke rumah ngomel lagi si Tias tuh ke suaminya. Sampai si Tias ngomong begini, "Pah, nanti malam atau subuh-subuh kamu nanti ngintip-ngintip ya keluar ya. Kali aja itu tetangga depan tuh ternyata yang dari kemarin tuh berulah naruh apa-apa gitu ke teras rumah kita." Dan lagi-lagi sih Dani kayak iya gitu biar cepet aja udah lah biasa deh tuh. Tapi ternyata Dani walaupun diam-diam begitu ya kepo juga dia. Secara kan yang awalnya kena ranjau beling, dia tuh ketancep kakinya. Jadi diam-diam beberapa kali dia ngintipin tuh di jendela. Malah waktu Dani lagi begitu tuh, si Tias agak kayak ketawa dalam hati. Suaminya sok-sok cuek tapi kepo juga. Sampai akhirnya si Tias tidur, tahu-tahu dia dengar suara orang ribut-ribut. Yang ternyata itu suaminya lagi negor Bu Meti yang kepergok buang sampah di teras rumahnya si Tias malam-malam jam 2. Jadi Dani emang begadang tuh sampai jam 2 malam. Dia nggak tidur dan bener aja ngeliat Bu Meti nih keluar rumah bawa plastik-plastik sampah gitu dengan entengnya tuk udah ditarik aja terus mau balik ya langsung ditekuk. Kata si Dani nih santai banget, bukan kayak diem-diem gitu kan celingak gitu, enggak, udah kayak emang udah balik. Ya karena ribut-ribut begitu, banyak tetangga yang pada keluar juga. Lagi-lagi kan itu rumahnya di gang ya, di perkampungan. Yang posisinya dempet-dempetan, jadi kedengaran banget lah kalau ada yang ribut. Sampai akhirnya suaminya Bu Meti nih, Pak Baskoro juga keluar. Loh, ini apa-apaan nih Pak? Loh, harusnya saya yang nanya. Kenapa istri sampean buang sampah di teras rumah saya? Dari kemarin nih loh Pak, berarti Pak. Hari ini sengaja nih saya pergokin, akhirnya ketahuan juga kan? Bapak jangan beraninya sama perempuan. Lah aneh banget ternyata suaminya juga. Beraninya sama perempuan gimana? Lah emang istrinya rada-rada ya? Karena ini makin ribut, akhirnya dilerai itu sama warga dan pada bilang, udah ngalah aja maklumin Bu Meti, emang orangnya begitu. Kata-kata pamungkas dia kayak, mungkin warga sana juga udah pada nyerah kali ya. Akhirnya udah lagi-lagi dia sama suaminya mengalah. Karena mereka merasa apa ya, percuma kali ngeladenin orang begitu. Yang penting para tetangga-tetangganya udah pada tahu nih kelakuannya Bu Meti. Biar malu deh nih, biarin dilabrak tuh malam-malam. Dengan harapan besok-besok gak melakukan hal kayak gitu lagi. Udah dikira kan udah selesai ya. Pagi-pagi pas si Tias mau siap-siap berangkat kerja, udah rapih nih dia kan. Kalau gue sih biasanya kalau pergi nih siap-siap, itu pakai deo spray dari Holy Grails dulu. Abisnya beneran. Ini seampuh itu, gengs. Sekarang gue udah gak pernah pakai deodoran lagi, udah semprot-semprot ini aja, deo spray dari Holy Grails ini. Emang menurut gue ya, lebih ngaruh nih di gue seharian full. Kete bisa tetap wangi, tetap kering, dan alhamdulillah udah nggak ada boboan lagi dah. Ini gue bacain testimoni deh yang udah pada beli di Shopee. Gara-gara nontonin Hero Divan sering banget nge-endorse nih produk dari Body Mist sampai deo spray-nya. Awalnya paling bokis-bokis aja sama kayak produk-produk pewangi. Enak aja gue gak pernah bokis loh. Intinya tuh kan sumpah nggak nyesel karena baunya enak, tahan lama banget. Keti gue jadi wangi banget, bener kan? Beneran emang gengs, mau ngeracunin kakak gue sama teman-temannya karena murah banget. Sepaket ini tuh murah banget. Nanti juga kalian bisa pakai kode vouchernya. Ada juga nih, beneran awet banget keracunan tuh. Karena ini memang beneran, gue nggak bohong, gue nggak bokis. Ini gue beneran gue pakai seenak itu. Karena menurut gue apa ya, nggak banyak aja di kulit terus nyerep, tahan seharian begitu, gengs. Wanginya juga beneran enak. Jadi kayak kalian pakai parfum tapi sekaligus emang buat Keti begitu loh. Kan praktis jatuhnya. Jadi menurut gue sih kalian bisa beralih atau nyobain lah minimal daripada pakai yang roll on, bisa pakai yang semprot-semprot begini. Murah lagi, udah. Cek aja di deskripsi di bawah ya. Nah, abis Tias udah siap keluar rumah ya, karena rumahnya kan di gang ya, cuman cukup buat motor. Jadi waktu dia lagi jalan nih, pas-pasan itu sama Bu Meti. Tias mah udah males banget ya basa-basi senyum palsu tuh. Dari kemarin juga kagak pernah dibales. Ternyata kan kelakuannya minus begitu tetangganya tuh. Jadi Tias diam aja gitu, masang muka jutek kan. Tahu-tahu apa sudah deket nih, Tias ngeludahin sampai kena muka. Untungnya waktu itu Tias pakai masker. Jadi ya agak kena maskernya, nggak bersatu muka. Ya kesel banget tapi si Tias ya. Ribut lah gitu pagi-pagi tuh. Sampai akhirnya mereka dibawa ke rumah Pak RT buat mediasi. Dimana Bu Meti ini dianjurkan untuk meminta maaf atas perlakuannya ke Tias. Karena tadi udah sampai ngeludahin loh. Di situ Bu Meti juga diancam kalau nggak mau minta maaf, nanti bisa diusut dan jadi panjang. Apalagi yang waktu tempo hari perbuatannya narok beling, itu kan sampai ngelukain Dani. Ya makanya akhirnya Bu Meti ini minta maaf, walau kelihatan banget kagak ikhlasnya. Ya tapi si Tias juga udah lah, masa bodoh nggak mau ngurusin begituan lagi, nih udah telat sampai kantor nih. Kesita waktunya untuk hal-hal macam begitu. Nah, pas pulang nih, anaknya si Rehan nih, kata suaminya Dani, itu rewel terus dari sore. Bilang nggak mau pulang. Ya Dani ngiranya namanya juga anak-anak lagi pengen masih main di rumah neneknya kali. Disuruh pulang kagak mau. Sampai rumah,
tetap nangis-nangis tuh, tantrum. Sama akhirnya mau dicoba diboboin kan sama si Tias tuh, diajak ke kamarnya si Rehan sendiri. Rehan bilang, nggak mau ke situ, ada etan, katanya gitu. Si Tias ngiranya si Rehan nih masih lagi tantrum aja udah. Sama Tias tetap digendong tuh, dibawa ke kamar, baru buka pintu. Tahu-tahu dari jendela nih, yang memang posisinya kordennya belum ditutup, ada muka gede banget nemplok. Mukanya tuh hampir seukuran jendelanya gitu, gede banget nih, ngintip dari luar. Ya Tias teriak, dan anaknya si Rehan nangis. Kaget mereka. Pas Dani nanya, kenapa? Ya Tias bilang, ada setan di jendela. Cuma pas si Dani ngecek ya udah nggak ada. Dia sampai nangis juga karena tadi jelas banget ngeliat mukanya. Itu gede memenuhi satu jendela. Dani mastiin, kamu salah lihat nggak? Enggak, orang itu gede banget mukanya. Cewek apa cowok gitu kan? Tias bilang, nggak tahu itu cewek apa cowok, kayak makhluknya macem apa ya? Cacing, tapi mukanya muka orang gede banget gitu, berlipat-lipat. Susah di deskripsi ini. Sementara si Rehan yang masih nangis tuh. Akhirnya Rehan dibawa ke kamar mereka tuh ya, ke kamar utama. Kalau di kamar utama malah nggak ada jendelanya, gengs. Karena kalau kamar anak memang jendelanya tuh ngadep ke teras depan. Sementara kalau kamar utama karena lebih di dalam, nggak ada jendela. Udah nih Dani mastiin kan nggak ada apa-apa di sekeliling rumah. Mereka tidur. Rehan juga udah pules gitu, tidurnya di tengah. Pas lagi tidur nih, Tias ngerasa kayak ada yang narik badannya ke samping, seret gitu. Sampai dia kegeser sama tidurnya gitu ya, kebangun lah dia. Masalahnya, samping kirinya kagak ada apa-apaan. Ya ujung tempat tidur soalnya. Karena kalau di kanannya ada Rehan, terus kanan lagi suaminya. Tias jadinya langsung balik badan tuh, ngungungin sisi kirinya. Jadi dia ngadep ke anaknya nih, sambil berusaha terus merem. Sayup-sayup kedengaran kok kayak ada suara anak ayam. Masalahnya di wilayahnya kagak ada yang melihara ayam. Orang perumahan sempit, nggak punya halaman depan juga. Siapa yang melihara ayam? Adanya mah peliharaan paling burung, kucing begitu ya. Kayak rumahnya Papa Skoro kan tuh melihara burung. Makanya si Tias mencoba positive thinking. Suara burung kali. Masalahnya si Tias nih pada denger. Katanya kalau ada kedengeran anak-anak ayam, suara-suara begitu malam-malam, tapi di sekitaran wilayah kamu nggak ada yang melihara ayam, padahal itu namanya ada makhluk halus. Dan semakin kencang bunyinya, itu malah semakin jauh posisi makhluknya, gengs. Tapi kalau semakin pelan, malah semakin dekat. Nah, itu suaranya yang didengar sama si Tias, sayup-sayup pelan. Jadi sambil nginget-nginget, ada kali ya siapa yang melihara ayam ya? Tapi nggak ada. Enggak. Itu suara burung gitu kan. Tias pokoknya berusaha meyakini itu burung. Si Rehan yang tidur di tengah, mendadak kayak gelisah, tidurnya kayak gerusuk gitu. Sampai tahu-tahu, ada sesuatu yang pecah dari luar kamar. Nggak tahu apaan tapi nih. Ya karena suara itu pun Dani juga kebangun. Tapi Tias yang udah ketakutan nyuruh si Dani yang buat ngecek tuh keluar. Gak lama abis Dani keluar, dia masuk lagi ke kamar. Ya Tias nanya, apa ini pecah? Jelas di meja makan, kata si Dani. Ya udah, Dani naik lagi tuh ke atas kasur, lanjut tidur. Sementara kalau Rehan nggak kebangun nih, tapi mukanya kayak gelisah gitu, kayak lagi mimpi buruk. Dan udah tidur, ya udah Tias juga mencoba untuk merem kan. Pas merem, tau-tau ada yang teriak dari luar. Yang ini Pengki di mana? Ya Tias langsung melek. Dan dia ngeliat Dani udah nggak ada di kasur. Itu kayak cuma itu detik, gengs. Tadi kan Dani ini masuk nih. Terus udah naik ke kasur gitu, balik tidur. Juga Tias merem. Tau-tau ada suara Dani tuh yang manggil, nanyain Pengki. Pas Tias melek, udah kagak ada Dani yang tadi di kasur. Dia langsung lari ngecek keluar. Bener aja suaminya lagi nyapu tuh, ngumpulin beling. Tapi nggak ada Pengkinya, makanya dicariin. Tias gemeteran ngeliatnya. Tapi sama Dani kan tetap, di mana nih Pengkinya? Tias malah jawab, loh, kamu bukannya tadi udah balik ke kamar? Ya Dani bingung kan sama perkataan istrinya tuh. Ditanya Pengki, jawabnya apaan? Di situ lagi-lagi si Tias malah nangis sejadi-jadinya. Karena dia takut banget sama apa yang baru aja dialamin. Belum berhenti sampai di situ tapi gengs. Waktu mereka udah balik ke kamar nih, Rehannya masih kayak gelisah gitu mukanya. Dicek nih sama si Dani kan. Panas. Sampai paginya akhirnya dibawa dulu tuh ke rumah sakit si Rehan. Ya tapi cuma semacam dikasih obat paracetamol aja sih. Hari itu si Tias kerjanya nggak tenang. Walaupun anaknya akhirnya ditutupin sama neneknya lagi. Yang harusnya biasanya mah begitu mah aman ya. Tapi katanya kalau anak sakit tuh bawaannya emang kepikiran terus. Waktu lagi kerja nih, si Tias ditelepon sama ibunya. Dibilang, udah nih, Rehan hari ini nginep aja di sini ya, panasnya tinggi nih, soalnya jangan angin-anginin dulu, kalau pulang kan naik motor soalnya. Ya udah Tias nurut aja. Jadinya dia juga balik ke rumah orang tuanya tuh di Cibinong habis pulang kerja. Hitung-hitung biar nggak balik ke rumah lah. Perkara kejadian semalam kan masih trauma si Tias. Hari itu juga di kantor dia sampai cerita tuh ke rekan-rekan kantornya di lab. Ya tapi kalau orang-orang lab katanya nggak punya banyak pengalaman yang aneh-aneh. Beda mungkin kalau kerjanya di rumah sakit. Yang nanganin banyak pasien nih kan suka ada apa aja gitu ceritanya ya. Tias kantornya tuh di lab swasta gitu. Ya udah habis pulang kerja dia balik kan tuh ke Cibinong ke rumah ibunya. Di sana dia juga cerita ke ibunya tentang kejadian semalam. Udah nih tapi nggak ada apa-apa akhirnya di rumah ibunya. Aman sampai semalaman, besok paginya pada berangkat kerja lagi tuh Tias sama suaminya. Dan lagi-lagi Rehan dititipin. Kondisi demamnya juga udah turun, tapi masih nggak semangat makan. Ibunya si Tias bilang lagi, udah
Rehan nginep di sini aja deh sampai Babar sembuh. Nanti kamu pulang kerja mampir dulu ke rumah kamu, ambilin baju-bajunya Rehan nih sama baju kamu baru ke sini. Ya lagi-lagi kan Tias tipe yang nurut-nurut aja sama orang tua ya. Terus selama dia berkeluarga terus Rehan lahir, itu kalau kerja ya dititipin ke neneknya itu. Jadinya abis pulang kantor, Tias mampir dulu tuh ke rumahnya di Depok. Karena kalau suaminya mah jatuhnya bolak-balik ya kantor di Cibinong. Tias buru-buru tuh pulangnya waktu itu langsung jam 4 langsung cabut. Setengah 5 lebih udah sampai rumah tuh, jadi masih terang. Baru turun ojol nih di depan gangnya dia. Pas lagi jalan gitu, tau-tau banyak ibu-ibunya nyamperin. Mereka bilang kalau semalam nih di rumahnya Mbak Tias, itu kok kedengeran ada suara-suara ribut ya. Sampai dikira awalnya Mbak Tias ini lagi berantem sama suami. Tapi kan ternyata lagi pada nggak ada di rumah. Nah takutnya maling atau apaan gitu. Cuman kalau kata tetangga sih nggak kelihatan ada orang masuk keluar rumah. Ya tapi kan Tias dengar begitu langsung deg-degan ya, astagfirullahaladzim. Kalau maling ya ada barang-barang berharga soal di rumah. Untungnya para ibu-ibu ini baik, nggak sekedar ngerumpi doang. Jadi pada rame-rame tuh ngecek. Namanya si Tias gitu kan. Buka pintu, bener aja di dalam udah berantakan banget. Kursi pada terbalik, barang-barang jatuh, pecah sampai pada kaget kayak astagfirullahaladzim ini kenapa? Panggil Pak RT, panggil Pak RT. Jadi sebelum si Tias masuk tuh, dipanggilin dulu nih bapak-bapak sekitar sama Pak RT buat sama-sama ngecek ke dalam. Takutnya masih ada malingnya atau siapa gitu kan di dalam. Dia sudah gemetaran banget tuh, dengkulnya lemes kan dikira kemalingan rumahnya. Tapi pas dicek-cek lagi, nggak ada yang hilang sih. Jadi cuman kayak diberantakin doang. Pak RT nyuruh Tias buat telepon suaminya buat datang. Ya udah kayak ditelepon tuh. Datang si Dani. Dan sama kagetnya dia ngeliat kondisi rumahnya berantakan begitu. Masalahnya mereka kan belum sempat narok CCTV. Tias sebagai emak-emak lagi pastinya bilang, tuh kan dibilang dari kemarin pasang CCTV. Ya bisa kalau masalah maling-malingnya Dani juga nggak nyangka. Daerah rumahnya itu bisa dibilang aman. Dan kan rumah-rumahnya antara kanan kiri pada dempet-dempetan. Dari rumah sebelah juga langsung kelihatan tembok yang di teras tuh rendah. Jadi kalau ada maling masuk itu berusaha bobol ya pasti tahu lah tetangga. Apalagi ternyata kondisi pintu depan baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda dibobol. Ya karena pas udah dicek nggak ada barang yang hilang, mereka jadi nggak terlalu sedih dan lemes banget lah. Tias nelfon ibunya nih, nitip Rehan ya mah. Ini dijelasin kan kondisi rumahnya. Jadi malam itu mereka beberes berdua tuh di rumah. Udah setengah rapi nih, tiba-tiba dari atas plafon kayak ada suara ngek, ngek, ngek. Jadi kayak ada sesuatu yang berat gitu ditahan, sampai plafon itu meleot kelihatan. Lama-lama netes air, buar, berber kayak kebanjiran kayak air terjun itu rumah. Yang mana ternyata tandon di atas pecah, berber sampai luber tuh airnya keluar rumah. Ya lagi-lagi tetangga pada datang. Habis sampai ke jalanan itu airnya. Dia di situ nggak tahu lagi mesti ngapain ya. Dia kayak shock luar biasa. Akhirnya para tetangga bantuin tuh ngerukin air, pakai serokan karet gitu kan keluar rumah. Malam-malam jam 9 nih, PR banget ya. Udah nih lantainya nggak genang, tapi ya masih becek namanya habis banjir begitu. Masih netes-netes juga tuh airnya di plafon, bekasan dari tandon airnya. Warga juga kan udah malam pulang. Jalanan depan udah becek banget pokoknya. Baru di situ Tias nangis. Kayak aduh, nggak kuat lagi sama cobaan yang lagi dialaminya. Untungnya kamar nggak banjir-banjir banget. Lantainya sih becek, tapi kan udah dipel. Maksudnya kasurnya ini nggak kena gitu, nggak basah. Tias sama Dani kayak udah capek banget hari itu. Mereka memutuskan untuk udahlah, besok lagi aja dilanjutin bebersihnya. Nggak sanggup lagi gitu rasanya. Yang kalau diterusin yang ada malah nanti sakit. Ya fisiknya sakit, pikiran juga sakit, mentalnya kan karena beber kena ya di situ ya. Udah capek-capek begitu kan lagi malam-malam mereka berdua nih tidur dulu nih lagi ngobrol-ngobrol di kasur kan kayak rebah-rebahan gitu kan. Ini kok kayak kenapa ya bertubi-tubi banget cobaan kita nih. Salah kita apa? Kok bisa tahu-tahu rumahnya ada berantakin, tandon air pecah. Tahu-tahu kayak ada suara tetesan gitu dari luar. Tias sama Dani langsung lihat-lihatan nih. Apalagi nih? Perasaan tadi kan netesnya udah sedikit tuh. Ini kayak ada yang guyur lagi kan tetes. Pas diintip keluar kamar, dari bolongan plafon yang tadi jebol, ada kepala gede banget dengan rambut yang menjuntai ke bawah. Tapi seret naik ke atas. Ya, sosoknya itu bukan orang, tapi kayak makhluk besar gitu, gendut, mukanya serem. Dan di situ Dani juga ngeliat, langsung teriak dia, astagfirullahaladzim. Mereka berdua keluar naik motor pergi udah ke Cibinong. Yang singkat cerita, ibunya Tias ya udah diceritakan tentang sosok tadi. Paginya Tias sama Dani cuti ke kantor, alasannya ya itu rumahnya lagi kena musibah. Nah pulang-pulang nih mereka ke rumah nih bawa ustazah, yang mana itu ustazah dari tempat pengajian ibunya tuh di Cibinong. Si ustazah itu waktu ke rumah ya nggak tahu sebenarnya di rumahnya si Tias sama dan ini ada apaan. Cuma katanya yang dia rasakan nih hawanya panas. Jadinya sama si ustazahnya didoain tuh rumahnya. Setelah nganter ustazahnya pulang kan udah nih pergi nih. Tetangga depan rumah tuh suaminya Bu Meti, Pak Baskoro. Ngeliatin terus sambil ngasih makan burungnya terus dia nyeletuk. Udah jual aja itu rumah. Emang itu rumahnya angker makanya sama pemilik sebelumnya dijual. Ya tapi si Tia sama si Dani udah capek banget udahlah.
nggak mau nanggepin orang begitu. Tapi ya si Tias pas masuk rumah jadi kepikiran juga, apa iya rumahnya angker ya? Apakah pemilik rumah sebelumnya itu menyembunyikan sesuatu? Nah dari situ si Tias nanya-nanya nih ke tetangga-tetangga sekitar, perihal rumah dia nih sebelumnya tuh gimana sih? Apa angker iya apa gimana? Dan semua orang bilang, enggak, kok nggak pernah ada angker-angkeran, nggak kenapa-napa. Ya tapi kan Tias sama Dani jelas-jelas lihat penampakan yang serem gitu ya kemarin. Apa jangan-jangan pemilik sebelumnya melakukan hal-hal mistis? Akhirnya si Tias ngehubungin nih si pemilik rumah sebelumnya, cerita kan tanduknya pecah, terus kejadian-kejadian aneh lainnya. Lah, si pemilik rumah sebelumnya juga heran. Kok bisa? Selama dia tinggal di situ, bertahun-tahun, gak pernah ada apa-apa katanya. Alasannya rumah itu dijual emang karena dia lagi BU. Perkara lagi-lagi pandemi. Dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung tuh, ke Tasik. Orang Tasik, gengs. Saking butuh duitnya dan namanya jual rumah kan nggak bisa cepet gitu ya. Apalagi waktu lagi pandemi, siapa yang mau beli? Orang-orang pada nggak berani ngeluarin duit. Sampai-sampai waktu itu hampir aja udah mau dilepas ke tetangga depan. Katanya udah nawar 500 juta. Tapi jodohnya ya, sama Mbak Tias ternyata kan mau tuh 700 juta dari buka harganya 8,5. Tunggu. Tetangga depan nawar 500 juta. Ini tetangga depannya siapa, Bu Ida? Soalnya kan depan persis ya si Bu Ida ya. Oh bukan, itu sebelahnya lagi Bu Meti katanya gitu. Entah kenapa waktu dengar nama Bu Meti, si Tias langsung suujon. Ceritalah dia gibah nih di telepon sama si pemilik sebelumnya nih tentang kelakuannya Bu Meti semenjak si Tias pindah ke situ. Nah, si pemilik rumah nih bilang kalau Bu Meti emang aneh dan nyebelin ya orangnya ya. Waktu dia tahu nih rumahnya mau dijual, Bu Meti nih maksa nih mau beli. Tapi ditawarnya 500 juta, padahal kan harga pasar bukannya 8,5 ya. Sampai saking sebelnya dipaksa-paksa mulu, dan karena ya lagi butuh duit juga nih orang nih. Makanya tadi hampir udah dikasih aja ke Bu Meti, karena dia mau pulang kan ke Tasik. Tapi tahu-tahu si Tias nih telepon gitu kan, nanya, lihat lokasi, nego di 700, cocok dah. 500 versus 700. Ya mendingan ngasih yang ke 700. Kalau ini hitung-hitungannya buat yang jual rumah kan ya. Tapi katanya si pemilik rumah yang lama, waktu dia udah keluar nih, lagi bawa-bawain barang, si Bu Meti nih maki-maki dia terus. Tapi ya bodo amat sih pemilik rumah lama kan. Dia toh mau pulang ke Tasik, kagak bakal ketemu lagi nih sama Bu Meti. Makanya dari situ, besokannya si Tias lapor lagi tuh ke Ustazah yang kemarin. Cerita mengenai cerita ini. Apa jangan-jangan semua ini tuh perbuatannya Bu Meti. Yang dia jadi sebel karena dia mau beli rumah itu, tapi nggak berhasil karena istilahnya disalip nih sama si Tias. Ya Ustazahnya juga nggak tahu ya. Karena dia bukan tipe-tipe yang punya kemampuan apa nerawang segala macam, nggak bisa. Bisanya kayak ngerasain hawa sama ngelihat makhluk tak kasat mata kalau emang ada di depannya dia gitu loh. Waktu si Ustazahnya kemarin ke rumah sih ya nggak ada apa-apaan. Cuman ya tadi hawanya panas. Nah makanya untuk memastikan lagi si Ustazah ini diundang lagi ke rumah buat periksa lagi deh sekali lagi dan didoakan lagi tuh rumahnya. Kira disiram-siramin tuh pakai air yang katanya udah diwiritin. Nah waktu lagi nyiram-nyiram begitu si Bu Meti sama Pak Baskoro teriak-teriak dari rumahnya, main dukun nih digituin. Ngeselin banget ya. Padahal jelas-jelas katanya si Tias ya, itu Ustazah pakai gamis, kerudungnya juga kerudung yang panjang. Kok diteriakin dukun? Emang rada-rada itu tetangganya ya. Nah tapi pada saat itu Ustazah ini kan bertemu nih melihat Pak Baskoro sama Bu Meti. Kalau kemarin kan ya enggak, udah pulang dia. Nah di situ Ustazahnya ngelihat, katanya di belakang si Pak Baskoro sama Bu Meti ini ada sosok makhluk besar rambutnya panjang dengan kulit yang berlipat-lipat kayak aduh, serem gitu, gengs. Tapi Tias sama Dani di situ nggak lihat. Cuman waktu dideskripsikan sama si Ustazah, lo kok mirip sama gambaran makhluk yang mereka lihat tempo hari yang di plafon tuh. Ya udah dari situ mereka makanya semakin yakin kalau ini ada kaitannya dengan tetangga ajaib itu. Tapi nggak punya bukti juga di sini maksudnya. Cuma karena takut kenapa-napa, makanya sementara waktu Tias sama suaminya ini pindah ke rumah orang tuanya tadi tuh yang di Cibinong. Sementara rumah yang di Depok itu dibiarin kosong. Nah dari situ beberapa kali ditawar tuh sama Pak Baskoro sama Bu Meti. Tiap kali misalkan Dani atau Tias nih pulang ke rumah buat ngambil barang terus balik lagi ke Cibinong, dibilang udah sini rumahnya saya beli 350 juta. Kan ada gila-gilanya turun lagi 350 juta. Kayak nggak ngotak ya. Jadi cuekin lah sama si Tia sama si Dani yang emang udah menaruh curiga nih sama tetangga-tetangga ajaib itu. Akhirnya mungkin dibalik musibah ada anugerah. Karena sampai tahun 2022 itu katanya masih kenceng nih pemasukannya Tia sama suaminya. Ya akhirnya mereka mikir apa? Udahlah rumahnya dijual aja ya. Buat beli rumah lain nambahin ada nih di Cibinong deket rumah ibunya si Tias tuh ada yang mau dijual. Walaupun Tias lebih jauh ya jatuhnya ke kantor, tapi dia lebih tenang lah, deket gitu kan tinggal sama ibunya. Kalau suaminya malah senang lebih deket malah ke kantornya ya. Dan akhirnya udah rumah di Depok itu dijual laku persis 700 juta. Cuman itu dibener-benerin semuanya tuh sama si Tias habis waktu musibah kemarin. Jadi ya jatuhnya sebenarnya nggak untung ya, rugi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Boncosnya nggak boncos-boncos banget gitu. Daripada 350 juta ke tetangga depan. Tapi tahu nggak sih Vanessa kata si Tias nih? Orang yang akhirnya beli tuh beberapa bulan kemudian curhat ke si Tias. Katanya dia sering dirasain sama
tetangga depan alias ya udah bener Bu Meti. Dan beberapa kali mengalami hal aneh yang kurang lebih sama nih ceritanya kayak Tias waktu ninggalin rumah itu. Dimana si pembelinya nih nanya, Mbak Tias, ini rumahnya angker apa gimana ya? Lah sama, gengs, rasanya dikira itu rumahnya angker. Ya Tias kan juga akhirnya nggak tega ya. Walaupun ya udah lunas nih. Akhirnya dia cerita tuh mengenai apa pemikirannya. Cuma kan ya curiga aja, saya nggak punya bukti kalau pelakunya di Bu Meti sama Pak Baskoro. Akhirnya katanya si pembelinya itu sih manggil Ustadz buat didoain dan segala macam dari itu rumah. Dan sampai saat ini si pembelinya nggak pernah curhat-curhat lagi sih. Dan kayaknya masih tinggal di situ anyway. Jadi mungkin ya udah aman. So itu guys cerita dari Mbak Tias tentang tetangganya bikin hih gitu ya. Mbak Tias ngirim cerita ini karena sempat nonton, katanya waktu itu pernah ada video di Mr. Things tentang tetangga paling rese di Jepang. Nah dia ngerasa relate banget tuh sama kisah hidupnya. Dia pada bilang sebenarnya tetangga-tetangga lainnya di situ itu pada baik-baik loh. Dan walaupun letaknya di gang tapi keluar tuh langsung jalan besar, bukan yang Depok masuk-masuk jauh, enggak. Dan lingkungan juga bersih, nggak kumuh. Makanya waktu awal-awal dilihat loh, kok ada sampah-sampah di terasnya rumah dia, kok aneh banget nih ada orang jorok buang-buang sampah sembarangan begini. Ternyata itu semua perbuatan tetangga yang iri dong, G. Karena dia sebel perkara mungkin mau beli rumah itu kayaknya buat anaknya deh, gengs. Tapi diserobot sama Mbak Tias. Ya sebenarnya nggak serobot juga, Mbak Tias kan juga mana tahu. Lah penjualnya lebih milih jual ke dia karena ya 700 juta daripada 500 juta kan. Ya pasti dilepasnya ke Mbak Tias lah. Lain halnya misalkan waktu itu Bu Meti mau bayar 700 juta ya pasti dikasih ke dia juga. Ini kan istilahnya kagak punya duit tapi marah begitu lah, gimana konsepnya. Mbak Tias ya alhamdulillah katanya Van ada rezeki bisa beli rumah tuh di Cibinong, bisa pindah. Karena dia lebih memilih untuk hidup aman dan tenang aja lah daripada begitu frustasi. Daripada kenapa-napa juga kalau dipikir-pikir. Untung waktu tandon pecah tuh nggak menimpa mereka berdua posisinya ya. Ya makanya thank you ya Mbak Tias ya. Dan buat kalian yang punya cerita tentang tetangga aja begitu, mungkin di depan, kanan, kiri rumah kalian gitu ya, boleh komen-komen di bawah atau kirim cerita ke email ini juga. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi para majikanku di teman-teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.